kebetulan karena memang COVID ya, jadinya kita itu di pembelajaran secara online, terus kebetulan di SMA 11 kegiatannya tidak secara langsung ya, makanya maka di sini langsung untuk belajar ke rumah-rumah gitu. Jadi Bapak ngajarin berapa minggu? Ini nanti insya Allah selama 1 bulan ya, kebetulan kita pertemuan sama ya, jadi silakan ini di apa nih namanya yang disiapkan tulisnya. Mungkin untuk materi sekarang, materi tentang bab 2 mengenai pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Nah, jadi mungkin sebelum pembelajaran, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa. Terima kasih adik, kami izinkan Bapak untuk datang ke rumah dengan memang coba kita untuk belajar bareng di rumah karena masa pandemi ini ya. Terus untuk itu tetap adik harus bisa menjaga kesehatan, terus mematuhi protokol dengan kesehatan, apalagi sekarang harus physical distancing ya. Terus harus nih Bapak bawa untuk masker juga nih, dipakai dulu nih sebelum belajar kita. Oke ya. Nggak ada masker tadi di rumah. Ini nggak ada Pak. Terima kasih nih Pak ya. Iya, Ini cuci tangan dulu Pak. biar belum jaga. Nah, langsung aja ya. Jadi di masa pandemi sekarang ya, kita sendiri harus selalu menjaga kesehatan tentunya ya. Jadi terus menjaga yang memang menerapkan protokol kayak misalkan masker dan physical distancing. Terus sekolah juga kita yang online terus, terus kan di SMA 11 tahun ini online itu tidak langsung ke ini ataupun nanti ini juga lokasi bisa langsung mengunjungi proses pembelajaran ya. Jadi mungkin materi kita yaitu mengenai pengelolaan keuangan negara. Jadi untuk pada kesempatan pagi kali ini Bapak juga sedikit mengulas materi kemarin tentang hak asasi manusia. Nah, Bapak masih ingat ya apa itu hak asasi manusia, tentang ham-ham, pelanggaran HAM apa gimana? Ingat sedikit tadi sih Pak. Ya. Hak asasi manusia itu hak yang didapat sama manusia dari dunia luar. Jadi hak yang muncul secara alami gitu. Tapi dia dilindungi sama negara kayak gitu. Gitu Pak. Betul sekali, luar biasa ini. Ya, jadi sekarang ini kita masuk ke materi. Kita belajar bareng, coba sekarang ditulis saja, dicatat karena materi sekarang itu tentang bab 2 ya. Bapak akan sedikit menjelaskan nih terkait materi pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Nah, yang mana di sini coba kita isi poin-poinnya dulu ya, ditulis dicatat poin-poin besarnya. Yang pertama itu ada pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia. Terus Nah, itu jadi jelasin satu-satu apa sih pengelolaan negara ini gitu. yang saya tahu Pak terkait pengelolaan keuangan negara Nah, jadi keuangan negara itu dari menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 17 tahun 2003 itu sudah diatur tentunya, di mana keuangan negara merupakan semua gitu kan hak dan kewajiban segala sesuatu baik berupa uang ataupun segala macam itu yang berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya itu. Terus yang keduanya coba ditulis
lagi terkait memang ada sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber keuangan negara. Nah, ada sih yang ada di dalam negara itu untuk sumber-sumber keuangan. Jadi ibaratnya kalau misalkan di rumah mata pencahariannya. Jadi sumber yang memang uang negara ini mendapatkan uang dari dalam negara Indonesia itu dari mana saja. Nah, yang pertama ada dari pajak, terus dari retribusi, terus dari keuntungan BUMN, BUMD, ada denda dan sita, terus ada pencetakan uang, terus ada pinjaman, terus sumbangan, sama penyelenggaraan. Nah, jadi keuangan negara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 17 tahun 2003 itu sudah diatur tentunya, di mana keuangan negara merupakan semua gitu kan hak dan kewajiban segala sesuatu, baik berupa uang ataupun segala macam itu yang berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Terus yang keduanya coba ditulis lagi terkait memang ada sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber keuangan negara. Nah, apa aja sih yang ada di dalam negara itu untuk sumber-sumber keuangan. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini mah mata pencahariannya. Jadi sumber yang memang uang negara ini mendapatkan uang dari dalam negara Indonesia itu dari mana saja. Nah, yang pertama ada dari pajak, terus dari retribusi, terus dari keuntungan BUMN, BUMD, ada denda dan sita, terus ada pencetakan uang, terus ada pinjaman, terus sumbangan, sama penyelenggaraan. Materi yang telah Bapak sampaikan, coba misalkan apa yang emang dipahami oleh adik dan ingin dipertanyakan, dipersilakan itu coba Ada bingung juga ya Pak. Jadi Pak, ini pajak ya. Ya. Kenapa sih kita itu harus bayar pajak? Emang ada dampaknya gitu Pak ke keuangan negara? Ya seakan-akan kan yang tadi Bapak jelasin itu kita itu harus bayar pajak gitu kan. Orang pintar itu bayar pajak gitu. Oh, berarti bagus tuh pertanyaannya. Jadi kan yang memang sudah Bapak jelaskan gitu ya, karena memang kita ya salah satu sumber keuangan dari negara itu sendiri kan bayar pajak ya, dari pajak itu sendiri. Nah, pajak ini didapatnya dari mana ya? Kan dari warga negara yang memang sudah diwajibkan, seperti memang perusahaan-perusahaan semuanya sudah diatur. Apalagi kan sekarang dengan yang adanya undang-undang baru tuh sudah dijelaskan kan, sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang Omnibus Law itu ya. Nah, itu salah satunya juga. Nah, mungkin kenapa kita diwajibkan pajak, karena pajak juga salah satu sumber terbesar, anggaran terbesar dari pendapatan negara itu sendiri. Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan juga, karena memang pengertian dari pajak itu sendiri, kita nih warga negara membayarkan pajak setiap tahunnya dengan masa waktu yang sudah ditentukan ke negara dengan pembayaran dengan yang sudah ditentukan. Tetapi kita tidak bisa merasakan langsung dampak dari apa yang kita bayarkan dengan pajak. Tadi sudah dijelaskan juga beda dengan retribusi kan. Nah, kalau misalkan pajak itu tidak dirasakan langsung, akan tetapi kalau retribusi itu langsung dirasakan, kayak misalkan kita bayar listrik kan ya, nah terus bayar sekolah itu kan langsung manfaatnya langsung kita rasakan. Nah, kalau misalkan pajak sendiri itu kenapa tidak langsung dirasakan, karena pengalokasiannya itu untuk APBN itu sendiri, untuk anggaran negara itu kayak misalkan untuk jalan-jalan, infrastruktur negara segala macam. Nah, itu untuk memang kepentingan ataupun sebagai
alhamdulillah karena memang waktu ya yang sudah membatasi kita, dan sekali lagi terima kasih nih yang telah memberikan waktunya ataupun waktunya untuk saya bisa berkunjung ke sini gitu ya. Mungkin jangan sampai bosen gitu ya, mungkin lihat dan silaturahim. Mungkin untuk sebelum menutupi pembelajaran kita kali ini, dari tadi kan dari yang apa disampaikan, di modul ini ada memang penugasan ya. Jadi untuk penugasan minggu depan, besok minggu depan dikerjakan dalam modul ini. Nanti kita bahas bareng lagi ya. Banyak amat Pak. Iya, nah, santai aja kan di rumah juga 24 jam gitu kan, gak sibuk apa-apa. Nah mungkin nanti untuk pembahasan minggu selanjutnya kita coba membahas mengenai hak-hak yang mana memang sendiri ada di modul ini ya. Sampai ketemu selanjutnya. Nah ya. Banyak Itu juga selanjutnya. Iya, jadi buat belajar bahan bacaan baik ya. juga ya. Ya. Iya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak, makasih nih ya. Kami terakhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.